Ada hal-hal yang tak pernah sampai, bukan karena jarak terlalu jauh, tapi karena hati yang terlalu takut untuk membuka kembali luka lama. Dan di kota kecil yang selalu berbau laut itu, seorang pemuda bernama Raffi akhirnya menemukan surat yang seharusnya datang bertahun-tahun lebih awal. Hidup Raffi selalu sederhana dan berisik, dalam cara yang lembut. Setiap sore ia duduk di tepi jalan dekat pelabuhan, memainkan gitar tua milik ibunya. Nada-nadanya seperti ombak kecil yang memecah sunyi, mengalun di antara langkah-langkah pejalan kaki yang terburu-buru pulang. Orang-orang mengenalnya sebagai musisi jalanan, tapi bagi Raffi, musik adalah cara paling jujur untuk berbicara tanpa harus menjelaskan apapun. Ia sudah terbiasa hidup tanpa ayah. Yang ia tahu, lelaki itu pergi saat ia masih terlalu kecil untuk mengingat wajahnya. Yang tersisa hanya satu foto lama, selembar kertas kusam dengan senyum yang terasa asing. Sejak remaja, setiap kali hidupnya terasa terlalu berat, Raffi menulis surat. Bukan untuk siapapun, tapi selalu ditujukan untuk ayah. Surat-surat itu disimpan dalam kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Isinya macam-macam, dari keluhan tentang hidup, cerita kecil tentang ibunya yang gigih, sampai rasa marah yang tak pernah benar-benar hilang. Namun tak satu pun surat itu pernah ia kirimkan. Mungkin karena di hatinya, Raffi yakin, tak ada alamat yang bisa menerima surat seberat itu. Hari itu, langit kota pesisir tampak murung. Ibu Raffi baru saja pergi, bukan meninggalkan, tapi berpulang. Rumah mereka terasa terlalu besar untuk satu orang. Dalam diam, Raffi mengemas barang-barang, membuka laci-laci yang lama tak disentuh. Di balik tumpukan kain batik dan foto-foto tua, ia menemukan amplop kekuningan, sudah agak lusuh. Tulisan di depannya hanya satu kata, untuk Raffi. Tangannya gemetar saat membuka. Kertas di dalamnya sudah agak pudar, tapi huruf-huruf itu masih bisa terbaca jelas. Nah, aku tak pernah pandai menjelaskan alasan. Tapi aku selalu datang diam-diam. Melihatmu dari jauh, waktu kau belajar naik sepeda, waktu kau tampil pertama kali di sekolah, bahkan saat kau bermain gitar di sudut jalan. Maaf, Raffi. Aku tidak punya keberanian untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku selalu bangga padamu, Ayah. Raffi tak tahu berapa lama ia membaca surat itu. Di kepalanya, suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Ia merasa marah, bingung, tapi juga hampa. Seolah-olah seluruh tahun yang hilang tiba-tiba kembali menatapnya dari balik huruf-huruf itu. Malam itu, ia tak menulis surat baru. Ia hanya duduk di teras, menatap laut yang gelap. Hujan turun pelan, seperti seseorang mengetuk jendela dengan sabar. Dan di tengah keheningan itu, Raffi berpikir, mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dikejar untuk bisa dimengerti. Hari-hari berikutnya ia kembali ke pelabuhan. Gitar tua itu masih sama, begitu pula lagu-lagunya. Namun kali ini, ada nada baru yang lahir tanpa sengaja. Sebuah lagu sederhana, tanpa lirik panjang, hanya melodi yang seperti bercerita. Ia menamai lagu itu, Surat yang Tak Pernah Dikirim. Setiap kali memainkannya, orang-orang yang lewat berhenti sejenak. Ada yang meneteskan air mata tanpa tahu kenapa. Ada yang tersenyum samar, seolah lagu itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang dulu pernah hangat. Dan mungkin, di antara angin sore yang membawa bau garam itu, Raffi membayangkan ayahnya berdiri di kejauhan, seperti dulu. Menonton dari jauh, tanpa kata. Suatu malam, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu menatap Raffi dengan mata polos, lalu bertanya, "Bang, lagu itu buat siapa?" Raffi hanya tersenyum. Ia tak menjawab. Ia tahu, beberapa pertanyaan tidak butuh jawaban, hanya butuh ketulusan untuk diterima. Musim berganti. Rumah lamanya kini sepi, tapi Raffi tetap menyalakan lampu di beranda setiap malam. Bukan karena berharap seseorang datang, tapi karena ia tahu, setiap hati yang pernah menunggu, pantas mendapatkan cahaya kecil, walau sekadar dari dirinya sendiri. Surat-surat lama itu masih tersimpan di kotak kayu. Namun kini di atasnya ada satu amplop baru. Isinya bukan amarah, bukan penyesalan. Hanya satu kalimat pendek. "Ayah, aku sudah memaafkanmu. Dan aku harap, dimanapun ayah berada, lagu ini bisa sampai." Ada luka yang tak perlu disembuhkan dengan kehadiran. Cukup dengan keikhlasan. Dan mungkin, itulah cara waktu mengajari manusia untuk berdamai. Bukan dengan melupakan,
Tapi dengan memahami bahwa tidak semua cinta punya cara yang benar untuk bertahan, musik Raffi terus mengalun setiap sore di kota kecil yang berbau laut itu, membawa pesan dari seorang anak kepada ayahnya. Pesan yang akhirnya sampai, meski tanpa alamat.